Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, yang terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tetap menarik, yaitu Kristen calo. Ya, betul, Kristen calo. Nah, ini bagian pertamanya. Besok saya bahas Kristen calo lagi, tapi bagian kedua. Oke, begini ceritanya ya, saya pakai contoh saya lagi ya, selalu ya. Nah, waktu saya masih kecil, ayah saya sering membawa kami nonton di bioskop gitu ya. Nah, tentu saja waktu itu bioskop 21 itu belum ada. Ya, Anda tahu ya maksud saya ya. Tidak seperti bioskop-bioskop yang modern seperti ini. Dan karcisnya, terutama kalau filmnya bagus, banyak dikuasai oleh calo. Jadi kalau kita mau beli di loket sudah selalu habis gitu. Mau nggak mau mesti cari calo yang di sekitar tempat penjualan karcis. Pasti banyak yang nawarin gitu ya. Nah, calo-calo itu bekerja sama dengan pastinya lah penjual tiket gitu ya. Sehingga tadi yang saya katakan, kalau filmnya bagus pasti karcisnya selalu habis gitu kalau kita mau beli di loket ya. Sepertinya cepat habis terjual. Jadi kita mau nggak mau terpaksa beli sama calo yang banyak berkeliaran itu ya. Nah, begitu juga ketika saya harus memiliki KTP. Kelurahan di mana tempat saya tinggal waktu itu tidak setransparan kelurahan-kelurahan dewasa ini gitu ya. KTP pun harus diurus melalui calo kalau tidak mau dipersulit. Oke? Hal yang sama juga ketika kita membuat SIM dan paspor di zaman kegelapan itu ya. Di zaman jahiliyah. Sekarang Anda bikin SIM dan paspor sudah gampang ya. Bahkan terakhir saya perpanjang paspor tidak sampai 30 menit jadi. Walaupun paspornya diambil beberapa hari kemudian. Oke? Nah, calo-calo seperti ini biasanya memang adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan sumber daya atau kekuasaan. Baik itu penjual karcis, petugas kelurahan, samsat atau imigrasi pada waktu itu ya. Dalam kasus-kasus yang saya sebut itu ya, pasti calo ini punya kedekatan. Oke? Biasanya calo-calo ini marak di tengah ketidakberdayaan orang ketika mau berurusan dengan yang sumber itu, sumber kekuasaan itu, sumber daya atau sumber kekuasaan itu. Nah, dalam hal tersebut juga diperparah dengan sumber daya atau sumber kekuasaan itu yang jelas-jelas mengambil jarak gitu. Mengambil jarak dengan orang-orang kebanyakan dengan tujuan juga memang untuk mencari untung. Bekerja sama dengan calo-calo yang dia kenal dan dia percayai. Nangkep dong? Oke. Para calo ini pastinya tidak akan ada jika sang sumber daya atau sang sumber kekuasaan tidak mengambil jarak. Ya, dengan orang kebanyakan mudah ditemui, tidak suka cari untung. Iyalah, kalau dia tidak ambil jarak, selalu mau dekat dengan orang-orang yang mencari dia, pasti calo itu tidak laku. Ya kan? Para calo ini juga dengan sendirinya akan hilang kalau dia sadar bahwa dia itu tidak pantas mendapatkan keuntungan untuk sesuatu yang sebenarnya mudah, tetapi seakan-akan dibuatnya sulit sekali gitu ya. Oke? Nah, sehingga dia menempatkan dirinya sebagai mediator yang untuk membuat segala sesuatunya mudah didapat ya. Mempertemukan orang kebanyakan itu dengan sang sumber daya atau kekuasaan. Inilah peran-peran calo. Nah, sadar atau tidak sadar, kebanyakan orang Kristen dalam kehidupan keberagamaannya, sadar atau tidak sadar, justru sering atau bahkan selalu menggunakan calo untuk menghadapi masalahnya atau dalam mencapai tujuan hidupnya.
Nggak percaya. Dia merasa Tuhan itu begitu jauh gitu ya, tidak mendengarkan doa-doanya. Untuk itu dia perlu calo yang sakti mandraguna, yang dipercaya untuk menjadi mediatornya antara dia dengan Tuhan. Dia merasa perlu itu jasa para calo supaya mendekatkan dia dengan Tuhan. Ya kan? Kerennya, seperti gayung bersambut, keadaan ini disuburkan oleh tidak sedikit gereja-gereja yang hanya membuat jemaatnya cuma mengenal Kristus tetapi tidak mempertunangkannya. Dia cukup memperkenalkan Kristus kepada jemaatnya tapi tidak mempertunangkannya. Maksudnya begini, di gereja seperti ini dikesankan bahwa dengan demikian kuatnya hanya pendeta saja yang mempunyai hubungan mendalam dengan Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan gitu ya, sekaligus yang bisa berdialog dengan Tuhan. Padahal setiap orang percaya harus dapat berdialog langsung dengan Tuhan, tidak perlu calo. Nangkap? Nah, ciri lain dari gereja seperti ini ialah ketika jemaat mengkultuskan seorang pendeta dan tergantung kepadanya, seakan-akan tanpa pendeta tersebut jemaat ini tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, sering dicitrakan bahwa yang bisa mengalami penyatuan intim dengan Tuhan dalam berdialog hanyalah pendeta. Seakan-akan pendeta itu punya nomor HP-nya Tuhan. Jemaat tidak punya nomor HP-nya Tuhan. Seakan-akan pendeta itu bisa WA sama Tuhan, bisa halo-halo sama Tuhan. Tapi jemaat tidak bisa. Dikesankan seperti itu. Jadi pendeta itu dicitrakan sebagai orang yang diberi karunia khusus untuk bisa berhubungan dengan cepatnya gitu. Jemaat tidak bisa gitu, ya kan? Nah, orang-orang kebanyakan hanya dapat mengharapkan mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ini, pendeta-pendeta ini, ya kan? Nah, oleh karena itu hamba-hamba Tuhan tersebut diandalkannya untuk berdialog dengan Tuhan, untuk memberi nasihat dan menyampaikan rencana Allah itu kepada mereka gitu. Seakan-akan mereka perlu ini. Oke? Pastinya orang-orang yang berani menyatakan dirinya bahwa mereka bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan umatnya adalah nabi-nabi palsu. Sekali lagi, pastinya orang yang berani menyatakan bahwa mereka adalah pengantara atau perantara antara Tuhan dan umatnya adalah nabi-nabi palsu. Oh iya, pastilah. Berani berdusta, nekat bersaksi bahwa mereka bisa berdialog dengan Tuhan. Oke? Yang dengan demikian memperdaya umat yang tidak memahami apa artinya berdialog dengan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa hanya hamba-hamba Tuhan inilah yang bisa berdialog dengan Tuhan. Padahal setiap orang percaya harus bisa berdialog langsung dengan Tuhan tanpa kecuali. Mau bukti? 1 Korintus 6 ayat 17 menyatakan bahwa orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dengan kata lain, semua orang percaya memiliki peluang yang sama untuk bisa melekat dengan Tuhan dan menjadi satu dengan Tuhan. Enggak peduli dia pendeta atau jemaat, tidak peduli. Semua orang percaya memiliki peluang yang sama. Nah, kelekatannya dengan Tuhan itu bisa menjadi ikatan yang permanen. Persekutuan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang putus nyambung, ya kan? Untuk itu orang percaya harus selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Jika dia bersekutu dengan Tuhan, maka dia hubungannya tidak putus nyambung. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang ini Anda tidak perlu lagi menggunakan jasa Kristen calo. Karena kenapa? Tanpa calo itu Anda bisa berhubungan langsung kok dengan Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, untuk itu Anda harus sering berdoa, sering bersekutu sama Tuhan, ya kan? Sehingga Anda bisa berdialog. Mau curhat kayak, mau apa kayak,
langsung, nggak usah pakai calo, ya, karena Tuhan hanya sejauh doa, ya, nggak ada doa si itu lebih didengar ketimbang doa si ini, tidak, sama, ya. Jadi mulai sekarang berhentilah menjadi Kristen calo, ya, yang segala sesuatu bahkan berdoa saja harus didoakan oleh pendeta. Berdoa bisa Anda sendiri. Ya, memang untuk keperluan khusus perlulah pendeta mendoakan sekali-sekali. Tetapi untuk hal-hal yang biasa, Anda diskusi langsung, berdoa langsung dengan Tuhan Anda. Oke, jujur ya, saya dulu pernah jadi Kristen calo yang merasa kalau saya perlu yang apa gitu ya, harus melalui pendeta. Kalau enggak maknyus gitu. Ya itu kan dulu gitu ya. Sekarang ya saya berdialog Tuhan langsung di dalam doa-doa saya, ya, dan persekutuan yang permanen dengan Tuhan. Oke? Setiap hari tanpa putus. Oke? Dan bagi Anda yang suka mengajarkan bahwa umat tergantung sama Anda untuk bisa berdiskusi dengan Tuhan, ya, Anda baiknya bertobat. Karena jemaat pada dasarnya bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa calo seperti Anda. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat agar mereka boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Shalom.